Let's talk about mabuk murah, narkoba murah. Ada nggak sih? Nah, kali ini saya punya temen nih, kita akan ngobrolin soal narkoba murah, mabuk murah. Kenapa sih mereka tetap aja mabuk dan cari yang murah-murah? Gitu. Mabuk gak harus mahal. Apa sih yang dicari oleh mereka? Dan apa sih pengalaman lucu? Ada nih pengalaman ngeprank. Lagi rame kan sekarang ini, lagi rame tentang kemarin nih prank-prankan segala macam. Jangan salah, di dunia narkotika, dunia narkoba, dunia mabuk, masalah prank ini udah berlangsung sejak zaman dulu kala. Kali ini ada teman saya Fikfuk. Nah, ini di kota kita nih, di Semarang. Mungkin yang nonton, kita berdua ini termasuk orang-orang yang pernah ngalamin mabuk murah. Oh, pernah nggak sih? Ya, intinya kita akan berbagi pengalaman aja sih, bercerita pengalaman, siapa tahu bermanfaat. Gimana kabarnya Mas Fikfuk? Fik, apa kabar Fik? Halo Mbak Ira, sehat-sehat, alhamdulillah. Kamu gimana Mbak, kabar Mbak? Masih sehat sih, meski agak-agak panas Sehat-sehat ya, ya, Semarang alhamdulillah ya. ya. Wah ngeri, akhir-akhir ini Semarang bikin hot nih. Bikin hot. Hot on Iya, tolo hot. Gimana nih Fik? Kita malam ini ngobrol soal mabuk murah. Ada yang mau diceritain nggak Fik tentang mabuk murah nih, apa sih sebenarnya? Mungkin ada cerita-cerita oke. dari Mabuk Fikfuk murah, ini sendiri. cerita pengalamanku dulu sih ya. Di waktu Mm-mm. zaman era tahun berapa ya, 2007, 2008. Itu tuh masih di Semarang tuh marak Mm-mm. obat-obatan yang dilarang. Sebenarnya dilarang karena digunakan tidak sesuai dengan dosisnya atau dia menggunakan tanpa resep dokter. Sebenarnya obat-obat tersebut sih nggak Obat-obatan ya. dilarang. Kalau dilarang farmasi nggak mungkin ya bikin toh. Nah, itu mungkin dilarang secara untuk penggunaan. Jadi waktu dulu tuh terutama di kampungku itu masih banyak anak-anak muda. Ya ada yang seumuranku, terus di bawahku. Waktu Yang itu tuh ABG ABG gitu masih ya. ABG betul, di era 2007 masih belum musim gadget, masih belum musim Android lah. Masih benar-benar kita kumpul ngobrol di suatu base camp. Jadi anak-anak Mm-mm. tuh di situ tuh beberapa kumpulan, ada yang masih sekolah, ada yang kuliah, ada yang beberapa kerja, dan everyday hampir setiap malam mereka pasti minum sama Minum alkohol kayak ya. apa konsumsi obat-obatan yang waktu itu memang belinya murah di pasar Hmm. tenggelam, di orang-orang tertentu aja yang tahu obat-obatan itu. Lalu anak-anak hampir setiap hari beli obat-obatan itu. Nah, satu papan isi 10. Kau boleh sebutin mereknya enggak? Halo. Sebutin boleh nggak sih ya? Enggak. Jangan lah, pokoknya satu Sebutin papan itu isi aja. 10 dan itu istilah kalau di Semarang tuh apa, bahasanya itu, kalau bahasa jalanannya itu growong yuk. Growong. Growong itu apa? Boti Aku ya. pertama kali Jadi kan growong tuh jenis boti kalau ya. boti ya, ini untuk teman-teman belum tahu mungkin istilah boti. Boti itu sebenarnya obat-obatan yang Obat-obatan resep, dilarang. obat-obatan warung mungkin ya. Betul, obat-obatan warung yang memang digunakan Yang untuk sengaja digunakan buat mabuk kan ya. mabuk, dengan dosis yang lebih konsumsinya, agar menemukan efek yang suwung. Kalau bahasa Semarang itu suwung itu apa ya istilahnya, kayak nggak tahu, hilang gitu. Pertama saya kaget konsumsi itu, dikenalin sama anak, apa ini, saya konsumsi, ini enak,
Oke, saya coba kan, karena saya tipikal pengen nyoba kan, dalam arti, oke lah saya coba dulu lah, kayak apa efeknya, kalau memang enak, ya waktu itu tak terusin, saya coba dulu. Nyoba, kok aneh rasanya, kayak gimana, kayak orang linglung, kayak orang, ya suwung gitulah, udah tenggorokan kering, Suwung, udah nggak linglung ya? bisa Suwung tidur. bahasa Indonesianya linglung. Heeh. Aku baru, Pertama oke. kali saya ngonsumsi itu bener-bener nggak bisa, belum bisa menyesuaiin, ini apaan sih sebenarnya, apaan gitu. Terus setelah saya konsumsi, besok paginya ketemu anak-anak lagi, tanyain gimana ininya efeknya setelah konsumsi Hmm, itu. Growong, kan namanya growong ya, saya sebut growong aja lah ya, kalau bahasa Semarang kan di iya. era tahun 2007, 2000, nah di 2010 ke bawah lah. Saya bilang, wah efeknya bikin ngorong. Ngorong itu haus ya, jadi kayak Hmm. tenggorokan tuh kering, terus kita suwung, apa sih, linglung, kayak nggak bisa, bingung mau ngapa-ngapain. Terus dia bilang, enak kan, enak kan? Nah, anak-anak bilang gitu. Ya enak sih, saya bilang gitu kan. Akhirnya ya udah, saya coba-coba lagi. Ah, penasaran kan, pertama kali nyoba. Akhirnya bilang sama anak-anak, ada lagi nggak? Gitu. Ada, besok-besok saya cariin gitu. Anak-anak dulu memang, waktu itu memang era di mana obat-obatan itu memang merajalela banget dan gampang Favorit ya? dicari. Favorit dan harganya benar-benar terjangkau sekali. Waktu itu masih sekitar, kalau nggak salah 15.000 lah harganya itu. Dan itu Dibanding kita beli beli alkohol, patungan. dibanding beli apa namanya, Iya, narkotika jenis lain yang harganya mahal ya. betul. Maksudnya naik turun Waktu kan itu di iya, pasar karena karena ilegal memang, juga. karena Mm-mm. segmen anak-anak kan waktu itu memang beberapa masih ada yang sekolah, masih ada yang pengangguran, yang kerja pun hanya nggak semua kan. Jadi ya mabuknya Mm-mm. mabuk bener-bener murah, yang penting iso giting gitu, giting bisa Yang penting bisa tinggi gitu. kalau Yang penting bisa tinggi. heeh, yang penting bisa tinggi ya. Akhirnya ya udah, lama kelamaan saya mulai tertarik tuh. Wah tertarik, coba, coba lagi, akhirnya udah mulai bisa menyesuaikan kan. Akhirnya suatu hari saya coba buat kerja, untuk aktivitas. Pertama sih masih bingung kan untuk aktivitas untuk kerja, tapi setelah lama-kelamaan bisa adaptasi, bisa menyesuaikan, dan ternyata, oh ya enak juga gitu. Enak bagi yang bisa Mm-mm. merasakan loh ya. Bagi emang yang cari Kelamaan efek yuk, mabuknya ya. efek mabuknya. Tapi lama-kelamaan kok ada yang berubah dari karakterku, kayak apa ya istilahnya, dari gimmick wajah terus perilaku tuh berubah banget, kayak kaget denger apa gitu, Hmm. kaget, Mm-mm. terus dikagetin tuh kaget, "Wor, woi!" gitu. Kayak kayak orang inilah Jadi telat kagetan gitu ya. loh. Responnya Heeh, telat juga jadi gitu kalau jadi obat-obatan itu boti. kayak roaming gitu, nggak ada apa-apa gitu, kaget, Ada rooming. "Dor, wah." Wah bledos gue bledos. Nah itu kalau bahasa Semarangannya gitu, wah tertawa-tawa gitu. Ya itu akhirnya lama-lama, eee, mengubah perilaku dari sisi apa ya, karakter orang Mm-mm. yang dulunya nggak, apa namanya, sebelum mengkonsumsi itu Dulunya biasa-biasa aja, nggak setelah gampang bengong ya. Jadi lebih gampang bengong. Apa sih? Iya kan bengong lebih gampang dikagetin jadi bengong, lebih kaget kan. gampang lebih Hmm. tell me, telat mikir gitu. Jadi bego. Itu fenomena, Dada bego. heeh, fenomena itu memang berlangsung waktu itu di mana-mana ya, bukan hanya di daerah saya aja, juga Semarang hampir sebagian kalau saya Mm-mm. jalan kemana ke teman pasti ada itu, ada growong, ada pasti, dan itu memang dikonsumsi untuk orang-orang ya sing uang cupeng, nggak ada duit, pengen Iya, heeh. mabuk, pengen tinggi, ya udah beli alkohol sama itu boti aja yang murah, yang penting mabuk gitu. Senang-senang aja dulu, waktu dulu memang masih pure senang-senang, belum mikir
masa belum depan. mikir resikonya Bener-bener apa kan ya, resikonya ke belum mikir kesehatan. resiko, belum tahu lah istilahnya. Nah kalau kayak sekarang nih Vic, kan tren juga tuh akhirnya ketika yang ilegal susah didapatkan dan harganya tidak terjangkau, akhirnya ABG ini yang belakangan ini obat-obatannya juga obat-obatan warung gitu, yang penting bisa mabuk, ya nggak sih? Pernah nggak ketemu yang Betul. gitu? Jadi betul banget untuk jadi ada kayak perubahan apa ya, masa dari dulu saya lihat kalau sekarang tuh lebih cenderung apa aja dia pakai, yang penting bisa bikin dia mabuk, bisa bikin dia high. Satu contoh, mungkin kan kalau itu udah nggak produksi lagi ya, obat-obatan yang tahun 2007 kan Sempet di ban kali terus ya. ya, yang mungkin ganti brand atau apa kan udah upgrade, ada Udah nggak yang keluar jenis lagi baru atau lagi, udah ada yang upgrade, jenis nggak keluar lagi. keluar Adapun jenis baru mungkin gitu. harganya mungkin menyesuaikan untuk era sekarang, mungkin agak mahal Dan atau mungkin gimana, udah beda jauh. susah didapat dari apotik karena mungkin secara ini orang-orang kesehatan udah pada tahu kan, jadi mungkin lebih ketat Iya, mungkin ya keluarnya dari betul. apotik gitu. Meskipun masih bisa didapat juga sih di pasar gelap kan sebenarnya Iya, sebenarnya obat-obatan masih sih, semacam cuma itu. cuma ada beberapa segmen kalangan tertentu yang dia pengen bener-bener dia nggak ada duit tapi pengen mabuk, ya udah dia akhirnya beli obat-obatannya bisa didapat di warung-warung atau di minimarket, supermarket. Dia beli yang kayak cair, Obat batuk bentuk-bentuk cair tuh cair, ya, obat obat batuk batuk cair, cair obat yang mungkin di mabuk. kandungannya itu ada kandungan yang bisa menimbulkan efek, yaitu tadi kayak kayak fly, kayak enjoy. Banyak tuh Saya sendiri terkadang sih di sirup-sirup obat batuk sih ya. Jadi saya sendiri sih belum pernah nyoba dan nggak mau pengen nyoba itu. nggak perlu kali, Cuma kita udah beberapa bukan ABG bego juga. Maksudnya kita udah pernah ya iyalah. yang nyobain itu kan rata-rata di usia-usia yang masih remaja gitu ya, dan mereka ini kadang nggak tahu resikonya apa gitu, resiko kesehatannya, Iya, resiko betul ya betul tadi betul. kayak kita Iya, iya. ceritain, kamu cerita itu lama-lama jadi bego juga gitu kalau kebanyakan obat-obatan itu gitu kan, tidak terkontrol Betul. penggunaannya kan, jadi ada penurunan fungsi otak, jadi bahaya juga sebenarnya ya obat-obatan yang Bahaya beredar dari sisi warung. kesehatan, sangat berbahaya menurutku ya, karena kita pemakaian kalau melebihi dosis itu mungkin efeknya di buat kesehatan juga buruk. Jadi Sebenarnya obat itu kan kemungkinan kalau bisa jadi racun juga ya obat ya, karena betul dosisnya betul. tidak Ya karena sesuai kita takaran mengkonsumsinya tadi ya. melebihi dosis. Itu sih jadi Ya boti itu namanya juga manusia kan bahaya ya. ya, Gimana Fik? yang namanya manusia kan pengen coba-coba, dia pengen mencapai seberapa sih top upnya seberapa sih kalau konsumsi sebuah Eksplorasi ya, kayak obat-obatan nyoba-nyoba. itu. Satu contoh mungkin kayak obat batuk cair. Obat batuk cair sebenarnya kalau itu diminum sesuai dosis ya fan-fan aja, nggak ada masalah kan. Cuma kalau melebihi, udah ada beberapa bungkus bisa sampai 5 atau sampai 10, nah itu mungkin efek yang ditimbulkan juga akan berpengaruh juga. Dan itu fakta ya, maksudnya banyak yang kita temui juga Fakta. kayak gitu. Terus nih, Betul, ini kan fakta. pemerintah selama ini nih setiap kali bikin program misalnya rehabilitasi atau apanya untuk jenis-jenis narkotika yang mungkin di pasaran aja kita, apalagi anak-anak itu gitu nggak tahu dapatnya dari mana gitu kan, dari buku-buku teori narkotika jenis heroin ya mungkin pernah tren di tahun-tahun lalu gitu kan, beberapa tahun lalu pernah tren, tapi kan tren sekarang ini cenderung ke itu tadi nih yang kita bahas nih, obat-obatan warung yang memang disalahgunakan. Perlu nggak sih kira-kira, maksudnya
yang semacam ini tuh dapat perhatian program rehabilitasinya pemerintah gitu, atau siapapun yang menjalankan rehabilitasi? Perlu nggak menurutmu, Fik? Oke, Atau sebenarnya emang sih udah biarin aja lah, itu nggak terlalu penting gitu kan ya? ya mungkin karena kalau dibiarin itu mungkin dianggap ibarat kelas itu ecek-ecek ya. Kalau obat-obatan murah-murah itu dianggap Udahlah biarin, apa ntar sih juga paling mati sendiri ecek-ecek, kali ya. biarin. Ya mungkin perhatian pemerintah juga kurang menjangkau yang di di arus bawah yang benar-benar sebenarnya mereka tuh butuh perhatian juga untuk diperhatikan oleh pemerintah, mungkin dengan program-program pemerintah untuk Iya. penanggulangan yang mau katanya Indonesia bebas narkotika itu. Tapi sebenarnya gini Mbak, orang-orang yang cenderung udah dia terlalu sering mengkonsumsi obat-obatan farmasi itu, dalam arti obat-obatan buatan pabrik kimia ya. Farmakologi ya, kimia ya. Kimia itu akan lebih sulit untuk berhenti. Sulit. Berhentinya tuh sulit banget. Dan itu Ketergantungannya fakta. akan lebih susah buat diatasi ya. Betul, akan lebih susah untuk diatasi. Dan itu fakta. Alhamdulillah sih aku sendiri nggak terlalu dalam ya mendalami dunia itu, hanya sekedar coba-coba ya udah. Ternyata memang aku setelah baca Soalnya literatur. ya memang mungkin karena gini, kenapa susah berhenti dari ketergantungan obat-obatan semacam itu, farmakologi yang dari kimia gitu? Karena dapatnya bisa dibilang lebih gampang daripada obat-obat yang ilegal kan, meskipun agak-agak lebih susah. Terus bisa digantikan dengan kandungan yang ada di obat-obat warung. Kan kita bisa beli, orang yang masih tinggal sama orang tuanya nggak tahu gitu kan, nggak ngeh. Jadi kadang juga beli sekotak gitu, misalnya sirup obat batuk sekotak, orang tuanya nggak akan nanya kan, kamu bawa apa, nggak akan nanya biasanya. Cuman beda kalau misalnya bawa barang, misalnya selinting ganja ketahuan gitu di rumah, udah pasti akan rame gitu, orang tua akan lebih khawatir ya nggak sih? Iya, Jadi betul. pengawasannya ini kan jadi lebih rendah sebenarnya, kalau padahal dampaknya kalau kita lihat sih jauh lebih berbahaya kan ya. Bisa bikin bego, gimana nggak bahaya gitu kalau dikonsumsi berlebihan. Terus Iya, ada juga betul. beberapa jenis Sangat obat yang memicu memicu kekerasan juga kan, beberapa jenis obat-obat semacam itu. Iya, betul banget, betul. Jadi ada beberapa jenis obat-obatan yang dalam istilahnya itu, kalau bahasa jalanannya itu kayak ada kasaran sama halusan gitu. Dan ada jenis-jenisnya, merek-merek tertentu yang ketika kita mengonsumsi obat itu bikin kita Depresan, nekat, nyali. antidepresan ya kan, banyak banget itu sebenarnya Betul. jenis obat-obat. Iya. Nah, itu bisa menyebabkan kekerasan, kriminal, dengan Dampak mengonsumsi sosialnya obat. tinggi juga gitu Dampak kan ya. sosialnya ngeri banget. Bahkan banyak yang terjadi kejahatan-kejahatan yang di jalanan menurut beberapa orang atau beberapa teman yang Cerita-cerita saya gitu tanya, ya. cerita atau survei-survei dari LSM yang bergerak di bidang saya itu, memang sebagian besar itu mereka mengkonsumsi obat yang membuat mereka seakan-akan nggak takut. Artinya gini, maksudnya dia merasa aku punya nyali gitu, jadi nekat, jadi Jadi berani. nekat. Nah, itu malah akhirnya dia timbul dampaknya untuk berbuat kejahatan. Berbuat Nah, itu kriminal untuk dalam bentuk benar-benar kriminal gitu, yang merugikan orang benar-benar lain ya. kriminal lah, itu bahayanya, itu bahaya sekali. Jadi pesennya Fikfuk nih buat adik-adik kita nih, buat generasi penerus bangsa, apa nih pesennya Fikfuk tentang soal ini? Kan obat-obatan warung kita nggak bisa mau dilarang gimana, ada banyak juga, belinya gampang gitu kan. Dan yang
kadang mereka ini kita pun dulu ya mungkin ya kurang belajar gitu loh, nggak baca-baca, nggak tahu ini obat apa, sampai bisa ditipu juga kan gitu, ini obat ini loh gitu. Obat jenis A loh ternyata, padahal sebenarnya kita kasih obat flu doang gitu ya, dikasih obat flu aja Iya, udah itu seneng banget gitu. aku ada satu pengalaman. Suatu hari karena itu di tempatku memang rata-rata memang waktu itu mengkonsumsi obat-obat itu memang terlalu sering. Suatu hari aku ada ide nih, datang ke apotek beli obat flu kan, Obat flu. satu obat flu itu satu satu yang isi 4, satu strip ya, isi 4 itu. Kalau nggak salah harga masih 3,5 atau berapa itu, aku lupa. Aku beli terus aku sobek bungkusnya, jadi benar-benar obat butir-butiran gitu, warnanya pink, padahal itu murni obat flu. Obat flu. Aku Kacau balik. lu, Pik. Kamu ngeprank itu. Kalau sekarang bisa Iya, dilaporin, kamu nggak dulu, terima mereka, dulu kamu dulu dilaporin, kamu belum ngeprank. musim prank, belum ada prank, karena itu Belum memang musim prank, usil, belum karena ada aku usil, kata-kata prank, tapi kita udah belum usil ya. ada. Ya karena saya usil waktu itu. Nah, pulang saya beli dua strip kan, 8. Saya kletekin semua, terus saya bungkus plastik. Saya bilang sama anak-anak, nih ada narkoba jenis baru. Wah, apa nih? Dia kaget. Kan bentuknya gede, warnanya pink tuh. Aku Tapi ngarang aja, ini bohong. namanya pink. Iya. Tapi bohong. Dalam hati ya. Tapi bohong. Aku bilang gini, ini namanya pingpong. Wah, narkoba apa itu? Wah, ini narkoba jenis baru. Aku bilang gitu, dari Meksiko. Karena pengetahuan dulu memang benar-benar kita asal pakai aja. Ya udah, berapa nih, berapa? 5.000 satunya. Tak jual itu. Tak jual 5.000 satu. Dan ada yang mau beli ya, dan mereka mau ada beli. yang mau beli karena mereka penasaran. Udah aku beli, coba karena mungkin dia pengen coba sesuatu yang baru. Ya udah, mereka nggak tahu kalau itu obat. Tak jual lah satu butir 5.000. Padahal aku beli satu strip itu 3,5. Terus tak jual. Wah, Satu untung strip isi dong lo. 4. Ya tak jual satu Untung 5.000. banyak Kan dong. lumayan, Menang udah banyak 20.000. Menang banyak. Nah, keesokan harinya anak-anak pada protes. Mana kok nggak tinggi? Aku nggak ngerasain. Gitu. Terus aku bilang, mungkin dosismu kurang. Tambahinlah 2 gitu. Masa? Iya. Ya udah, besoknya aku beli lagi nih di apotek. Tidur lah dia itu obat flu, Bilang, efeknya bikin tidur ya nggak sih? iya, jadi efeknya tidur. Setelah dia konsumsi dua tak jualin tuh, dua gitu. Udah, terus beberapa hari dia bilang, aku nggak ngerasain apa-apa ya Pak, aku tidur toh. Wah, kamu jangan-jangan bohong gitu. Dalam hatiku, oh ya, masa sih gitu. Aku aja kalau konsumsi ini tidur, aku bilang gitu kan. Terus sama aku ya tidur. Nah, terus mabuknya di Nah, mana? Ya nggak tahu. Yang penting bisa tidur. Wah, itu dia masih kayak mending ya kan, itu masih mending, dia masih protes gitu kan, masih nanya loh kok aku nggak sesuai gitu istilahnya sama iklan ya. Ada lagi tuh aku pernah aku kasih gitu obat jenis yang sama, aku bilang nih waktu ngasih kayak nanamin sugesti, ini kan ya efeknya enak banget nih, nanti bisa tinggi bisa ini, aku kasih cuma-cuma tuh. Oh iya bener ya, coba aja. Besoknya dia cerita, cuman bilang, iya loh obatnya enak banget. Gila, itu kan padahal obat flu gitu kan. Untung kita ngasihnya ke mereka ini obat flu gitu, bukan gimana coba kalau itu bandar gitu yang nawarin sesuatu kimiawi yang nyobain nih, nyoba enak kok efeknya, terus mereka nggak nyadar, mereka jadi keterusan dan itu berbahaya buat mereka. Ini pesen-pesennya Vikfuk apa nih buat ya, anak-anak kalau labil yang masih pesenku sih labil nih? ini Mbak, sebenarnya obat-obat itu sih memang dibikin diciptakan untuk benar-benar sesuai dengan anjuran dokter atau resep, dengan istilahnya nggak sembarangan, memang sengaja dibikin untuk mungkin penyakit apa memang dibikin untuk itu. Cuma kan kalau di pasaran kan kadang-kadang mereka konsumsi berlebihan, jadi yang menyebabkan mabuk, menyebabkan plek. Yang pesanku sih untuk anak-anak zaman sekarang
milenial kalau yang memang udah Zaman kita udah lewat terlanjur, soalnya ya. udah lewat banget, udah Mm-mm. lewat. Dulu kecap masih manis, sekarang tambah Sekarang manis. juga. Iya, ya apa intinya gini, ya kalau yang udah terlanjur, udah mengkonsumsi, lebih baik baca-baca lah, baca-baca efeknya. Jangan hanya asal pakai. Dalam Hmm. artian gini, soalnya yang dikhawatirkan itu susah untuk kita lepas dari obat-obatan, ketergantungan obat-obatan itu. Dan efeknya buat Oke. tubuh juga jelek, buat kesehatan jelek. Ya intinya gunakan sesuai dosisnya aja. Kalau memang batuk ya Hmm. minum obat batuk, pilek ya obat pilek. Jadi nggak usah yang terlalu berlebihan. Nanti ketika kita udah terbiasa mengkonsumsi itu berlebihan, dosis itu akan semakin tinggi, dosing kan. Dia akan Hmm. mencoba, terus mencoba. Nah itu efek itu kan bahaya banget dan akan lebih susah untuk kita lepas dari ketergantungan itu. Dampaknya juga mengerikan untuk perilaku, untuk karakter orang ya, untuk Uh-uh. apa ya, gampang. Pokoknya kalau udah yang ketergantungan itu dari cara ngomong, dari cara perilaku itu udah kelihatan bahwa orang ini ngobat nih, orang ini ngobat. Nah itu kan dampaknya juga buruk juga nanti. Iya, iya. Kasihan, mending nggak usah lah obat-obatan, Jadi ngeri kalau bahaya. bisa nggak usah gitu ya. Kalau emang udah terlanjur ya belajar lah ya gitu ya. Jangan jadi Belajar ya, pemakai yang baca-baca goblok gitu artikel, kan. baca-baca Heeh. literatur, browsing-browsing apa sih efeknya, terus itu pasti semua obat itu ada efeknya, nggak mungkin nggak ada efeknya. Kalau aku bilang gini setuju nggak? Ya mabok gitu kan. Terserah lu mau mabok mau enggak kan nggak ada yang bisa ngelarang. Tapi paling nggak jangan jadi pemabuk yang goblok ya nggak sih? Jadi kita cari tahu dulu Yes, 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 ini apa gitu kan nggak asal ya, nerima aja tuh dari orang ya nggak. yes, yes, betul, betul, iya, benar. Jadi Makanya, tetap belajar ya baca-baca kayak tadi Vicky bilang kan ya, sekarang ya toh udah banyak minimal, minimal tahu informasi. lah, Minimal tuh minimal tahu tahu, apa yang dipakai ya kan, jadi tahu betul, dampaknya, yes, tahu yes, resikonya. dampaknya, Jadi efeknya, jangan betul. sampai nih Terus, udah mabuk, udah adiktif, kecanduan, tahu-tahu baru tahu kalau resikonya loh, ini melanggar hukum loh gitu. Terus kaget nah, aja gitu. yes, Nah, itu kan ya, akan lebih gila lagi gitu kan, tahu resikonya belakangan. Mendingan kan tahu resikonya dulu baru kita tuh punya pilihan kan, mau tetap pakai atau mau betul, ya, berhenti. ya, 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 Gitu. Asik ya, banget, Fikfuk. yes, Makasih ya, malam ini. Kali ini udah nemenin ngobrol soal yes, mabuk murah, mabuk murah. mabuk murah, Tapi yes, jangan goblok ya gitu. iya, Mabuk murah oh tuh iya, banyak, tapi sekarang yang harus penting jangan harus goblok. yang smart, yang penting Harus jangan yang goblok, smart, jangan pekok lah, jangan bekok. Oke, iya, makasih Fik. Nanti kapan-kapan kita ya, ngobrol-ngobrol lagi. oke Mbak Ira, sama-sama, Thank you, sehat-sehat ya, bye. bye, bye, bye.